Mas Damar Wulan mempertanyakan apakah ada pedang-pedang Jawa ya atau Nusantara lah ya. Salah satu hal yang perlu kusampaikan, generasi tua seperti aku ini pernah muda, tapi generasi muda kan belum pernah tua. Makanya aku senang sekali menjawab pertanyaan generasi muda, bukan generasi muda yang percaya pada dogma-dogma yang di luar sana. Sementara barang-barang ini adalah kasunyatan, adalah bukti bahwa budaya leluhur itu ada dan membuat kita survive, hidup sampai masa sekarang. Yang akhirnya aku sendiri nama-nama pedang Jawa itu pun jadi tidak tahu. Sementara di luar sana seperti yang di depan tadi, masing-masing pedang itu ada namanya dan ditaruh di museum, sangat dihormati, dirawat. Dan termasuk Mas Damar Wulan tadi sampai mempertanyakan adakah pedang-pedang Jawa. Tapi aku lebih cocok dengan istilah pedang Nusantara. Dan kalau tadi kita melihat pedang-pedang luar, ada pedang Zulfikar, ada Bulu, ada Attila, ya sebetulnya sih bentuknya ya mirip-mirip, hanya ada beberapa perbedaan. Dan perbedaan paling menyolok itu aku lihat pada seninya. Itu terlihat handle-handlenya dibuat sedemikian rupa, diukir, indah gitu ya. Berbeda dengan pedang-pedang yang dari luar tadi. Pedang yang dari luar itu lebih mempertontonkan ketajamannya, tapi pedang-pedang Jawa, pedang Nusantara itu lebih pada keindahannya. Ya karena ini koleksi-koleksi yang setiap saat bisa kulihat, ku pegang-pegang, itu berbeda memang memegangnya. Jadi kita merasa ada kenyamanan di situ, menimbulkan keindahan. Tidak seperti yang ditulis di banyak hal. Pedang-pedang luar itu apalagi kalau kita lihat samurai itu kan menebas dengan sekali, menebas bambu atau menebas daging itu dengan sangat gampang. Pedang jenis ini sudah ada sejak zaman Kabudan, dan kemudian yang sekarang kita paling terkenal dengan itu Parang Luwu. Itu juga sudah ada bentuk itu sejak zaman dahulu. Kembali pada pertanyaan Mas Damar Wulan, kalau keris itu mungkin untuk tanda sosial, dan kalau untuk berperang itu tombak dan pedang. Tetapi setelah aku mendapatkan pedang-pedang Jawa, dan ini salah satunya yang terkenal dengan nama pedang Gladius, di kita namanya Katga, ada juga Kanda. Kok aku lebih melihat bahwa pedang-pedang ini ya seperti aku pernah memegang pedang komandonya Angkatan Laut, itu dibuat memang tidak tajam seperti kukri. Ini banyak di kita, ada namanya Larbangau. Pedang Gladius kalau di kita namanya Kanda, kalau di sana ada yang namanya
Ulbers, apa ini bacanya? Ya ini, atau pedang gladius. Jadi itu ya Mas Damar Wulan, banyak sekali kok pedang-pedang Nusantara itu. Tapi kesan saya memang tidak untuk berperang. Saya lebih cenderung pedang-pedang itu adalah pedang komando, tidak untuk membunuh. Tidak ada budaya leluhur itu membunuh. Karena leluhur kita itu tidak pernah rebutan air, rebutan makanan. Tanah Nusantara ini yaitu apa segalanya berlimpah. Tidak perlu berperang untuk berebut air, untuk mendapatkan air. Tidak perlu berperang untuk mencari makan. Semuanya serba ada di Nusantara ini. Jadi ya itu tadi, kenapa sih kita lebih percaya pada budaya-budaya atau mindset yang dari luar sana, di mana air dan makanan aja mereka berebut, mereka berperang untuk mendapatkannya. Dan ingat, orang-orang barat itu sampai terakhir Belanda ke sini menjajah itu hanya untuk mencari rempah-rempah. Sementara di sini melimpah ruah. Jadi ayolah berpikir ulang. Matur nuwun.